Apakah ini benar-benar nyata saat ini di kota Ho Chi Minh, Vietnam, sedang terjadi sebuah fenomena yang sulit dipercaya. Di sebuah SMA swasta ternama, para siswa berbondong-bondong mendatangi ruangan kepala sekolah. "Pak Kepala Sekolah, tolong pastikan perjalanan studi tahun depan tetap ke Indonesia. Tolong izinkan adik-adik kelas kami juga merasakan keindahan Indonesia." Tidak hanya itu, para orang tua siswa bahkan memulai gerakan petisi yang ditandatangani oleh ratusan orang. 5 SMA tetangga lainnya pun mulai bergabung dalam aliansi ini. Padahal baru setengah tahun yang lalu situasinya berbanding terbalik. Saat sekolah pertama kali mengumumkan bahwa tujuan perjalanan studi adalah Indonesia, para siswa menunjukkan kekecewaan yang mendalam secara terang-terangan. Pak Budi, seorang wali kelas dengan pengalaman mengajar selama 37 tahun, bahkan merasa lebih berat hati. Ia menarik napas panjang penuh dengan keraguan. Namun pada hari terakhir perjalanan 5 hari tersebut, saat bersiap kembali ke Vietnam, separuh dari jumlah siswa menangis tersedu-sedu di depan pintu keberangkatan bandara. Pak Budi sendiri tidak mampu membendung air matanya. 1 tahun kemudian, sebanyak 3.000 siswa dari 17 SMA di wilayah kota Ho Chi Minh tiba secara bersamaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini adalah pertukaran pelajar skala terbesar dalam sejarah hubungan kedua negara. Apa sebenarnya yang mereka lihat selama 5 hari itu? Sekarang mari kita dengar kisah luar biasa yang menggetarkan dunia pendidikan Vietnam ini. Sebelum kita mulai, dukungan Anda melalui tanda suka dan langganan saluran ini akan menjadi motivasi besar bagi kami untuk menceritakan lebih banyak kisah inspiratif. Halo semuanya, nama saya Budi. Saya telah menjadi guru matematika SMA di kota Ho Chi Minh selama 37 tahun. Musim semi tahun lalu, saya mengalami momen paling memalukan sekaligus momen pencerahan terbesar dalam hidup saya. Saya ingat betul saat pengumuman lokasi perjalanan studi dilakukan di kantor guru. Ketika layar menampilkan tulisan Jakarta, Indonesia, hati saya mencelos. Selama 37 tahun karier mengajar, saya telah memimpin perjalanan studi ke banyak tempat, tetapi saya belum pernah ke Indonesia. Sejujurnya saya pun tidak ingin pergi ke sana. Ketika saya mengumumkan lokasi ini kepada 42 siswa di kelas 12,B, reaksi mereka persis seperti yang saya duga. Suasana kelas seketika menjadi dingin. Sekolah kami adalah salah satu SMA swasta dengan standar masuk tertinggi di Vietnam. Orang tua siswa sebagian besar adalah petinggi perusahaan atau pengusaha sukses. Setelah lulus, mereka biasanya masuk ke universitas ternama di Hanoi atau bahkan ke luar negeri. Membawa siswa-siswa seperti ini untuk perjalanan terakhir mereka ke Indonesia. Mengapa harus Indonesia? Itulah yang saya pikirkan saat itu. Alasannya sangat sederhana, masalah anggaran. Keuangan sekolah sedang diperketat dan biaya perjalanan harus dipangkas secara besar-besaran. Pergi ke Eropa atau Amerika membutuhkan biaya lebih dari 70 juta dong per siswa, tetapi ke Jakarta hanya membutuhkan sekitar 20 juta dong. Jaraknya pun dekat sehingga meminimalisir waktu siswa meninggalkan pelajaran. Saat pertemuan dengan orang tua siswa, tanggapannya pun sangat dingin. Ada orang tua yang berkata, bangunan di Indonesia terlihat tua seperti kota kelas 3. Ada yang khawatir tentang kebersihan makanan di pasar malam. Meskipun saya menunjukkan data yang telah disiapkan untuk menenangkan mereka, saya sendiri merasa tidak yakin karena saya belum pernah menginjakkan kaki di kepulauan itu. Mencari informasi tentang Jakarta di internet, meskipun ada beberapa gedung pencakar langit, banyak jalanan yang memang terlihat agak kuno dengan atap seng, tampak tidak jauh berbeda dengan kota-kota tingkat 2 atau 3 di negara kami. Sejujurnya, saya tidak memiliki kesan yang baik tentang Indonesia. Dari berita Indonesia selalu terasa hiruk-pikuk debat politik yang tak kunjung usai dan ekonominya seolah jalan di tempat. Malam sebelum keberangkatan, sambil memasukkan pakaian ke dalam koper, saya berpikir bahwa perjalanan ini hanyalah kegiatan kelulusan formalitas belaka. Mungkin akan sulit memberikan kesan yang mendalam bagi para siswa. Dalam 37 tahun mengajar, saya sudah pergi puluhan kali, dan hati saya tidak pernah terlalu tersentuh. Saya pikir kali ini pun akan sama. Pada pagi hari keberangkatan, kami berkumpul di Bandara Internasional Tan Son Hat. Para siswa tampak bersemangat, namun para guru terlihat sangat lelah. Saya memberikan instruksi standar, patuhi aturan kelompok, jaga barang berharga, jangan pergi dengan orang asing, hal-hal klasik yang selalu saya katakan. Di dalam pesawat, saya menatap keluar jendela saat daratan Vietnam perlahan menjauh. Rekan kerja saya yang duduk di sebelah berbisik khawatir. Saya dengar kebersihan makanan kaki 5 di sana kurang terjamin. Apakah siswa-siswa kita bisa beradaptasi? Saya menjawab,
Jangan terlalu dipikirkan toh selera makannya tidak jauh. Beda dengan kita, harusnya mereka cocok. Pesawat lepas landas. Hanya butuh waktu beberapa jam untuk sampai. Saya memejamkan mata berpikir asal semua pergi dan pulang dengan selamat, tidak ada yang terluka, dan memberi mereka waktu membeli oleh-oleh seperti kopi atau batik, itu sudah cukup. Saya sama sekali tidak memiliki ekspektasi terhadap Indonesia. Malah saya membawa sedikit prasangka. Saya menganggap Indonesia adalah tempat yang dalam banyak aspek sudah tidak lagi memimpin di atas Vietnam. Tidak ada yang perlu dipelajari. Itulah kesombongan yang terakumulasi selama 37 tahun. Saat itu saya tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menjungkir balikkan seluruh karier mengajar saya. Saya juga tidak menyangka bahwa Indonesia akan muncul di hadapan saya dengan wujud yang sangat berbeda dari apa yang saya bayangkan. Saya bahkan tidak menyadari bahwa sejak kaki saya melangkah di Bandara Soekarno-Hatta, pandangan dunia saya mulai goyah. Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, hal pertama yang menarik perhatian saya adalah kemegahan dan keramahannya. Meskipun luas, ini adalah bandara paling manusiawi dengan pelayanan paling detail yang pernah saya lihat. Lantainya bersih mengkilap dan wajah para staf dihiasi senyuman tulus. Para siswa pun takjub menoleh ke sana kemari. Saat menunggu pemeriksaan imigrasi, seorang petugas pengarah lewat. Beberapa siswa bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya melihat petugas itu menjelaskan arah dengan sangat lembut menggunakan bahasa Inggris dan sedikit bahasa Indonesia yang santun dan mengakhirinya dengan kalimat, "Semoga kalian menikmati perjalanan di sini." Para siswa berdecak kagum. Saya pun terkejut. Meskipun bahasanya berbeda, keramahan dan kesabaran dari hati ini adalah sesuatu yang jarang kami alami di kota kami yang serba cepat. Keluar dari bandara, pemandu wisata kami melambaikan tangan menyambut. Ia adalah pria berusia 40-an yang sangat humoris. Di dalam bus, para siswa mulai riuh. Semua mengatakan bahwa staf bandara jauh lebih ramah dari yang dibayangkan. Saya bertanya kepada pemandu wisata dan ia menjawab, "Pemandangan terindah di Indonesia adalah orang-orangnya." Awalnya saya pikir itu hanya slogan, tetapi mengingat pengalaman tadi, saya mulai percaya. Bus mulai melaju di jalan tol dari bandara menuju pusat kota Jakarta. Jalanannya luas rata, dan para pengemudi sangat patuh aturan. Mereka selalu menyalakan lampu sein saat berpindah jalur. Di luar jendela, gedung-gedung mulai muncul. Meskipun ada yang tua, semuanya tertata dengan rapi. Gunung-gunung hijau di kejauhan menyatu indah dengan kota. Para siswa tidak berhenti memotret. Setelah sekitar 1 jam kami memasuki pusat kota Jakarta. Kami melihat taman-taman kota yang asri, di mana banyak orang berolahraga. Pemandu menjelaskan bahwa Jabodetabek memiliki populasi yang sangat besar. Meskipun gedung pencakar langit mungkin tidak sebanyak Shanghai, jalanannya memiliki atmosfer yang unik. Tiba di hotel dekat area Sudirman, setelah mengatur kamar siswa, saya duduk sejenak di lobi. Rekan guru saya berkata, rasanya jauh lebih nyaman dari yang dibayangkan. Sangat berbeda dari ekspektasi. Saya mengangguk. Segala sesuatu yang saya lihat sepanjang jalan dari bandara ke hotel berputar di kepala saya. Kedisiplinan dan kehangatan antar manusia itu adalah kualitas kelas 1. Prasangka lama saya mulai goyah. Waktu makan malam saya dan siswa pergi ke restoran hotel. Menunya beragam, ada nasi goreng, sate, hingga masakan internasional. Siswa-siswa mengambil makanan dengan penuh rasa ingin tahu. Saya mengamati sekeliling, tamu-tamu lain yang sebagian besar orang lokal memiliki etika makan yang sangat baik. Mereka berbicara dengan suara rendah, tidak ada teriakan keras dan tidak ada yang menyia-nyiakan makanan. Ini sangat berbeda dengan citra hiruk-pikuk yang saya lihat di berita. Kembali ke kamar saya, berbaring di tempat tidur, dan merenung. Meski tidak memiliki ekspektasi, hari pertama sudah memberikan kesan mendalam. Apalagi yang akan saya lihat besok saat wisata resmi dimulai. Saya mulai merasa tidak sabar. Hari kedua saya bangun pagi dan membuka jendela. Saya bisa melihat jalanan Jakarta dari atas. Meski baru jam 8 pagi, MRT sudah beroperasi. Jalanannya sangat bersih. Padahal semalam ini adalah area bisnis yang sibuk, tapi tidak ada sampah terlihat. Saya melihat truk sampah berwarna oranye lewat dengan sistematis. Setelah sarapan, agenda resmi dimulai. Tujuan pertama adalah salah satu SMA unggulan di Jakarta. Dalam perjalanan saya terus menatap keluar jendela. Papan nama toko meskipun banyak tetap terlihat estetis. Lalu lintas lancar, tidak seburuk yang saya bayangkan. Setibanya di sekolah, gerbangnya saja sudah sangat mengesankan. Bangunan batu merah di bawah sinar matahari memancarkan nilai sejarah. Kepala sekolah menyambut kami secara pribadi dengan sikap yang sangat rendah hati.
Berjalan di koridor saya melihat sekeliling. Lantainya bersih dan di dinding terpajang karya kaligrafi dan seni rupa para siswa. Pertama-tama kami mengunjungi ruang kelas biasa. Saat pintu dibuka, saya hampir menahan napas. Di kelas itu tidak ada peralatan pengawasan teknologi tinggi. Itu hanya ruang kelas biasa, bahkan papan tulisnya masih gaya tradisional. Namun yang benar-benar mengejutkan saya adalah pemandangan berikutnya. Setelah istirahat siang berakhir, para siswa berdiri bersama, mengambil alat pembersih, dan mulai membersihkan kelas koridor, bahkan toilet dengan tangan mereka sendiri. Tidak ada satupun siswa yang mengeluh, guru hanya mengawasi di samping. Kepala sekolah menjelaskan, ini adalah waktu gotong royong. Siswa setiap hari harus membersihkan tempat belajar mereka sendiri. Ini untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap fasilitas publik. Saya mengangguk, tapi hati saya terguncang. Hal seperti ini hampir tidak ada di sekolah kami di Vietnam. Pembersihan biasanya diserahkan kepada perusahaan jasa kebersihan. Kemudian, kami masuk ke aula olahraga. Di dalam siswa sedang sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler, basket voli tari tradisional. Setiap siswa membawa ekspresi percaya diri dan bahagia. Pelatih berinteraksi dengan siswa seperti teman. Kemandirian dan semangat mereka sangat menggetarkan hati. Bagian yang paling mengejutkan adalah waktu makan siang. Para siswa mengantri mengambil makan siang sehat. Siswa yang bertugas membagikan makanan memakai celemek masker dan topi sanitasi. Guru menjelaskan bahwa Indonesia sangat menghargai pendidikan pangan. Bahan makanan menggunakan sayuran lokal organik dan keamanan pangan sangat dijaga ketat. Bahkan pemilahan sisa makanan dilakukan dengan sangat teliti. Keluar dari sekolah saya berpikir dalam hati Vietnam mungkin membanggakan kemajuan fisik, tetapi Indonesia memimpin dalam hal kualitas kemanusiaan. Bukan soal gedung tinggi, melainkan pendidikan yang membentuk karakter manusia secara alami. Setelah makan siang kami memberikan waktu bebas kepada siswa di area pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Saya memutuskan mengikuti kelompok pertama yang berisi 11 siswa. Grand Indonesia sangat ramai dengan energi anak muda. Siswa-siswa mengunjungi toko kreatif dan membeli minuman kekinian. Saya mengikuti dari belakang. Jalanan jauh lebih bersih dari yang saya bayangkan. Di dalam stasiun MRT pun dilarang makan dan minum sangat bersih tanpa noda. Sekitar 30 menit kemudian seorang siswi berlari ke arah saya dengan wajah pucat. Saya bertanya ada apa? Ia berkata dompetnya hilang. Tadi masih ada di kantong samping ranselnya. Siswa lain berkerumun. Saya bertanya tenang kapan terakhir kali ia melihat dompetnya. Ia bilang sekitar 10 menit lalu saat membeli souvenir. Kami berbalik arah menanyakan pemilik toko. Pemilik toko menggeleng, tetapi dengan antusias membantu mengecek CCTV. Wajah siswi itu makin pucat. Ia bilang di dalam dompet ada uang jutaan rupiah, dokumen penting dan foto neneknya. Kami mencari di sekitar, bertanya ke setiap toko, tapi tidak ada yang melihat. Setelah 20 menit saya sudah menyerah. Saya tahu betapa sulitnya menemukan dompet yang hilang di tempat asing. Saat saya hendak mengatakan itu kepada siswa, seseorang memanggil dari belakang. Seorang ibu-ibu berusia sekitar 60-an tahun berdiri terengah-engah. Ia berpakaian sederhana dan memegang sebuah dompet. Itu adalah dompet siswi kami. Ibu itu berkata dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan pemandu kami. Dompet ini jatuh ya. Di dalam ada kartu pelajar, saya lihat tulisannya. Bahasa Vietnam, saya tahu ini siswa dari luar negeri. Di sini ramai, saya takut kalian cemas, jadi saya kejar sepanjang jalan tadi setelah melihat seragam kalian. Siswi itu menerima dompetnya sambil menangis. Saya terpaku. Ibu ini demi mengembalikan dompet, mencari kami di tengah kerumunan Grand Indonesia selama 20 menit di usianya yang sudah senja. Saya berkali-kali mengucapkan terima kasih. Ibu itu melambaikan tangan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kalau barang hilang pasti bingung. Yang penting sudah kembali. Indonesia itu aman kok, lain kali hati-hati ya. Siswi itu hendak memberikan uang sebagai tanda terima kasih, tapi ibu itu dengan tegas menolak. Tidak usah. Yang penting kalian senang main di sini. Simpan saja uangnya untuk beli makanan enak. Lalu ia pergi sambil melambaikan tangan. Saya menatap punggungnya. Inilah keramahan orang Indonesia yang legendaris itu. Dalam perjalanan kembali ke hotel, para siswa sangat tenang. Anak-anak yang biasanya ribut kini terdiam. Sepertinya semua sedang merenungkan apa yang baru saja terjadi. Begitu juga saya. Selama 37 tahun mengajar dan memimpin perjalanan studi, kehilangan dompet sering terjadi, tapi dikejar oleh orang asing untuk dikembalikan seperti ini baru pertama kali saya alami.
Tiba di hotel, saya duduk sendirian di lobi. Kejadian hari ini terlintas seperti film kepala sekolah yang rendah hati, siswa yang mandiri, MRT yang tertib, dan ibu yang mengembalikan dompet. Semua itu menghancurkan prasangka saya berkeping-keping. Hari berikutnya adalah perjalanan menuju Yogyakarta untuk mengunjungi Museum Erupsi Gunung Merapi. Pemandu menjelaskan tentang bencana dahsyat yang menghancurkan banyak keluarga dan bagaimana orang Indonesia bersatu bangkit dari tragedi itu. Tiba di sana, suasana terasa khidmat. Setiap foto menceritakan kengerian bencana sekaligus cahaya kemanusiaan. Siswa-siswa berkunjung dengan tenang. Saya berpikir kepulauan ini mampu bangkit dari kehancuran seperti itu, membangun sistem mitigasi bencana yang lebih baik. Kenyataan ini membuat saya bungkam. Kemakmuran di Jakarta dan luka sejarah di sini membentuk kontras yang kuat. Menanggung luka, namun tetap tegar dan lembut sungguh mengagumkan. Sore harinya kami mengadakan pertemuan dengan 40 siswa SMA lokal di Yogyakarta. Awalnya ada kecanggungan, tetapi sambil minum es cendol percakapan mulai terbuka. Meskipun bahasa berbeda, kualitas tutur kata siswa Indonesia sangat berbeda. Mereka percaya diri, tidak kaku, dan topiknya luas. Salah satu siswa kami bertanya, "Mengapa kalian punya pendapat sendiri tentang berbagai isu sosial?" Siswa Indonesia menjawab, "Di sekolah kami ada pelajaran kewarganegaraan, dan diskusi kami terbiasa mengekspresikan pendapat. Ini bagian dari masyarakat demokratis." Siswa kami tampak terkejut karena kami terbiasa dengan jawaban standar. Saat percakapan mendalam, mereka mulai bicara tentang mimpi. Siswa Indonesia ada yang ingin kembali ke desa membangun budaya lokal, ada yang ingin jadi vokalis band independen, ada yang ingin jadi relawan di daerah terpencil. Setiap orang punya tujuan spesifik dan cinta yang besar pada tanah airnya. Siswa kami bicara tentang mimpi masuk universitas bagus dan cari uang banyak. Kontrasnya terasa nyata. Saya merenung dari mana perbedaan ini berasal. Mungkin sistem pendidikan. Rasanya Indonesia memberikan siswa lebih banyak ruang untuk berkembang secara beragam dan mengeksplorasi jati diri. Di akhir acara mereka bertukar nomor WhatsApp dan Instagram. Seorang siswa Indonesia berkata, "Kalian harus datang lagi ke Indonesia, masih banyak tempat seru lainnya." Siswa kami mengangguk pasti. Saya melihat pemandangan ini dan berpikir masa depan diciptakan oleh anak-anak ini. Saling memahami tanpa prasangka, saling menghormati dan maju bersama. Jika demikian, apa yang harus dilakukan oleh generasi seperti saya? Saya pikir adalah membuang prasangka dan menunjukkan sikap yang benar. Pagi hari terakhir pun tiba. Saat merapikan koper, rasanya 5 hari ini berlalu terlalu cepat. Saya menatap pemandangan Jakarta untuk terakhir kalinya. Monas berdiri megah di bawah sinar pagi. Sebelum ke bandara, agenda terakhir adalah melihat pusat kota dari gedung tinggi. Sangat spektakuler. Kota yang dikelilingi pegunungan terlihat jelas. 5 hari lalu saya datang tanpa ekspektasi, bahkan menganggapnya kuno. Tapi sekarang berbeda. Saya tahu betapa hebatnya tempat ini. Apakah ada tempat lain di dunia yang bisa mempertahankan keramahan sedalam ini di tengah modernisasi? Di bus menuju Soekarno-Hatta, para siswa sangat tenang. Wajah mereka menunjukkan kesedihan karena harus berpisah. Seorang siswa berkata, "Pak, Indonesia sungguh luar biasa. Sangat berbeda dari bayangan saya. Saya ingin ke sini lagi." Siswa lain mengangguk. Saya menjawab, "Bapak pun merasakan hal yang sama. Perjalanan ini mungkin akan menjadi kenangan seumur hidup." Memang benar, ini adalah perjalanan paling bermakna dalam 37 tahun karier saya. Tiba di bandara, setelah urusan imigrasi selesai, siswa membeli oleh-oleh bakpia, kopi, dan kerajinan batik. Saya juga membeli beberapa barang untuk istri saya dan bahan untuk dipamerkan di sekolah. Saat berjalan menuju pintu keberangkatan, saya menatap keluar jendela pesawat. Air mata perlahan jatuh di pipi saya. Saya merasa malu mencoba menghapusnya tapi tidak bisa berhenti. Saya melihat sekeliling, beberapa siswa juga menangis. 2 siswi mengusap mata dengan sapu tangan. Seorang siswa laki-laki menunduk dalam. Hingga 5 hari lalu saya meremehkan Indonesia. Tapi setelah datang sendiri, yang saya lihat adalah masyarakat dengan kualitas warga negara yang maju, lingkungan yang tertib, dan yang terpenting, tempat dengan orang-orang yang memiliki hati yang hangat. Pesawat lepas landas. Tanah Indonesia perlahan menjauh. Dalam hati saya berjanji akan datang lagi dan menyampaikan wajah asli Indonesia kepada lebih banyak orang. Perjalanan berakhir saat tiba di kota Ho Chi Minh. Tanah yang akrab tapi anehnya terasa sedikit asing. Padahal baru 5 hari, tetapi kondisi batin saya seolah mengalami perubahan besar. Kebisingan bandara membuat saya sedikit tidak nyaman.
Di dalam kereta pulang saya menatap gedung-gedung tinggi kota Ho Chi Minh, tetapi di pikiran saya terus muncul lampu-lampu Jakarta, senyum siswa di sekolah, dan bayangan ibu yang mengembalikan dompet. Itu tidak bisa hilang. Tiba di rumah saya menceritakan semuanya kepada istri. Istri saya terkejut tidak percaya Indonesia menjaga begitu banyak tradisi budaya yang baik. Saya menunjukkan foto-foto satu persatu. Istri berkata, "Baru pertama kali saya melihatmu begitu terharu." Malam itu saya menatap langit-langit kamar. Ini adalah 5 hari paling bermakna, waktu yang membuat saya mengenal Indonesia, pendidikan Indonesia, dan orang Indonesia dengan benar. Yang terpenting membuat saya menyadari betapa salahnya prasangka saya selama ini. Kembali bekerja di sekolah, suasana kantor guru tidak seperti biasanya. Guru-guru berkumpul berdiskusi, saya bertanya ada apa. Seorang guru menunjukkan ponselnya, itu adalah media sosial. Foto-foto yang saya ambil tersebar luas. Seorang siswa mengunggah foto saat mereka bersih-bersih di sekolah Indonesia dan kisah dompet yang hilang. Cerita itu menjadi viral. Komentar ada ribuan. Apakah keramahan Indonesia sehebat itu? Pendidikan karakter seperti itu, luar biasa dan sebagainya. Kepala sekolah memanggil saya. Di ruangannya ia meminta saya menjelaskan detail perjalanan. Saya menceritakan semua yang dilihat dan dialami selama 5 hari. Kepala sekolah mengangguk. Sepertinya kita memang punya hal yang harus dipelajari. Mungkin studi banding berikutnya harus dikirim ke Indonesia. Beberapa hari kemudian hal yang lebih mengejutkan terjadi. Para orang tua menelepon sekolah isinya, berharap anak-anak mereka juga bisa pergi ke Indonesia. Siswa tingkat lain pun menunjukkan minat besar. Di koridor siswa menghentikan saya untuk mendengar cerita tentang Indonesia. Sekitar sebulan kemudian, Dinas Pendidikan menghubungi saya. Mereka ingin membentuk tim proyek untuk meneliti sistem pendidikan dan pelestarian budaya di Indonesia dan ingin merekrut saya sebagai konsultan. Pertama kali dalam 37 tahun saya mengalami hal seperti ini. Sekitar 3 bulan kemudian sebuah statistik mengejutkan diumumkan, jumlah pemesanan tiket pesawat dari Vietnam ke Indonesia meningkat 300% dibanding tahun sebelumnya. Terutama perjalanan pribadi siswa yang melonjak drastis. Semua ingin melihat sendiri Pulau Dewata dan keramahan yang dibicarakan itu. 5 SMA tetangga pun mulai bertindak. Guru-guru sekolah lain datang mencari saran kepada saya. Saya berbagi pengalaman dan menekankan hal terpenting, keterbukaan hati. Tak lama kemudian 17 SMA di wilayah kota Ho Chi Minh mulai mendorong perjalanan studi gabungan. Skala setiap sekolah beragam dari 30 hingga 200 orang, tetapi semuanya memutuskan mengunjungi Indonesia di periode yang sama. Total lebih dari 3,00,00 orang. Kami berkoordinasi dengan pihak penerima di Indonesia. Karena ini adalah kunjungan kelompok besar pertama, persiapan dilakukan dengan matang. Pihak Bandara Soekarno-Hatta memutuskan menambah loket pemeriksaan. Jakarta dan Yogyakarta juga menyiapkan koordinasi bus pariwisata. Media Indonesia pun menunjukkan ketertarikan besar. Malam sebelum keberangkatan saya mengepak koper lagi. Kali ini sebagai guru pembimbing senior. Hati saya berdebar pergi bersama 3.000 siswa. Setengah tahun setelah kunjungan pertama kami berangkat lagi. Bandara Tan Son Nhat dipenuhi lautan manusia. 3.000 siswa ditambah orang tua yang mengantar membuat bandara sangat padat. Media berita juga datang meliput. Pesawat lepas landas menuju tujuan yang sama. Menatap keluar jendela, saya berpikir setengah tahun lalu saya sendirian membawa prasangka, sekarang saya pergi bersama 3.000 orang. Kenyataan ini sulit dipercaya. Tiba di Soekarno-Hatta, pengambilan bagasi memakan waktu karena 3:00 koper keluar bersamaan. Staf bandara sibuk luar biasa tapi tetap menjaga senyuman. Pemeriksaan imigrasi juga mengantri panjang, tapi berkat loket tambahan semuanya berjalan lebih cepat dari perkiraan. Keluar bandara, bus pariwisata berderet rapi menunggu. Pemandu wisata memegang papan nama sekolah. Kami menuju bus masing-masing. Siswa naik dengan tertib. Pemandu menyapa dengan ramah. Selamat datang di Indonesia, bus berangkat. Pemandangan dari Tangerang menuju Jakarta tetap menjadi pemandangan yang memberikan kenyamanan. 3.000 siswa berpencar ke berbagai lokasi. Selama seminggu, agendanya adalah mengunjungi SMA di berbagai daerah di Indonesia dan berinteraksi dengan siswa lokal. Saya dan siswa sekolah saya kembali mengunjungi sekolah yang dulu. Kepala sekolah menyambut hangat, ia masih ingat saya. Kali ini ada sesi siswa langsung mengikuti pelajaran di kelas. Siswa kami duduk bersama siswa Indonesia, belajar menggunakan buku pelajaran yang sama. Meskipun ada perbedaan bahasa, melalui latar belakang budaya yang mirip, komunikasi berjalan tanpa hambatan. Waktu istirahat mereka makan bekal bersama di kelas.
Siswa Indonesia memperkenalkan nasi Padang dan cara minum teh manis kepada siswa kami. Siswa kami juga bercerita tentang perkembangan di Vietnam. Tawa pecah di mana-mana. Setelah sekolah mereka ikut kegiatan klub musik anime dan silat bersama. Dalam atmosfer yang bebas dan terbuka ini, hati siswa kedua negara menjadi semakin dekat. 1 minggu berlalu hari kembali ke Vietnam pun tiba. Di depan sekolah mereka saling berpamitan. Siswa Indonesia dan siswa kami berpelukan erat sambil menangis, berjanji untuk bertemu lagi. Main ke Vietnam ya? Aku pasti akan ke Indonesia lagi. Di dalam pesawat saya melihat ekspresi siswa, semua penuh dengan kepuasan. Seorang siswa berkata kepada saya, "Berkat Bapak hidup saya berubah. Terima kasih sudah mengenalkan Indonesia. Ternyata di sini tidak seperti yang dikatakan orang-orang di sini sangat hangat." Siswa lain mengangguk setuju. Setibanya di Vietnam, kerumunan wartawan sudah menunggu di bandara. Menanyai siswa, "Bagaimana Indonesia?" Siswa menjawab, "Luar biasa, pasti ingin kembali lagi. Sangat merekomendasikan ke teman-teman. Orang-orang di sana sangat baik." Malam itu berita kami dilaporkan secara luas. Kunjungan 3.000 orang ke Indonesia menjadi tajuk utama nasional. Wilayah lain seperti Hanoi dan Da Nang pun mulai menunjukkan minat menyusun rencana serupa. 3 bulan kemudian upacara kelulusan diadakan. Siswa kelas saya menerima ijazah mereka. Setelah upacara selesai, saya berdiri di podium. Siswa dan orang tua menatap saya. Saya berbicara perlahan. Saya telah menjadi guru selama 37 tahun mengajar banyak siswa pergi ke banyak tempat. Tapi tahun ini adalah yang paling bermakna. Pengalaman mengunjungi Indonesia bersama kalian telah mengubah hidup saya. Suara saya bergetar. Saya menyadari betapa saya pernah terpenjara oleh prasangka. Saya merasa malu karena pernah meremehkan Indonesia. Berkat para siswa saya belajar hal berharga ini. Terima kasih kepada kalian semua. Air mata saya jatuh. Saya membungkuk dalam-dalam di hadapan para siswa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sepertinya dulu saya pernah mengajarkan prasangka kepada kalian. Beruntung sekarang saya masih bisa menunjukkan jalan yang benar. Siswa-siswa menangis. Para orang tua juga mengusap air mata. Keheningan panjang berlalu kemudian tepuk tangan membahana. Para siswa berdiri memberikan tepuk tangan, orang tua pun ikut berdiri. Sejak hari itu hidup saya berubah. Undangan ceramah dari berbagai sekolah berdatangan. Mereka ingin saya bicara tentang Indonesia. Saya berbicara jujur tentang pengalaman saya, betapa berbahayanya prasangka dan betapa pentingnya apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri. 1 tahun berlalu kini pertukaran pendidikan antara kedua negara menjadi lebih sering. Ribuan siswa saling berkunjung setiap tahun, dan program pertukaran guru pun dibentuk. Saya sendiri mengunjungi Indonesia 2 kali dalam setahun. Hal yang paling membahagiakan adalah perubahan pada siswa. Siswa yang pernah ke Indonesia mulai belajar bahasa Indonesia, lebih dalam membaca lebih banyak buku sosial budaya, bahkan ada yang memutuskan kuliah di Indonesia. Semakin banyak siswa yang memandang dunia tanpa prasangka. Saya sangat bersyukur di tahun-tahun terakhir, karier mengajar saya bisa menjalani hidup yang begitu bermakna, mengenal Indonesia, dan bisa berbagi pengalaman ini dengan banyak orang adalah berkah besar dalam hidup saya. Memandang dunia tanpa prasangka, menerima perbedaan, betapa pentingnya hal itu. Itulah yang diajarkan Indonesia kepada saya. Ini adalah penemuan terbesar dalam 65 tahun hidup saya. Sekarang saya berencana memfokuskan sisa karier saya untuk menyampaikan pesan ini, agar generasi berikutnya bisa memandang dunia dengan hati yang lebih terbuka daripada kami. Kisah hari ini berakhir di sini. Kisah tentang seorang guru ternama dari Vietnam yang mengatasi prasangka melalui perjalanan studi ke Indonesia dan memimpin 3.000 orang untuk berkunjung. Bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar untuk mendukung tokoh utama cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, silakan beri tanda suka dan berlangganan saluran kami. Terima kasih telah menonton.